Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyasdadu imana ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Al-ayah, sadaqallahul adzim. Tiada kata yang paling indah selain untayan rasa tasyakur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat beriring salam semoga tercurah kepada junjungan alam Nabi Agung Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah menegakkan dinul Islam di muka bumi ini hingga akhir zaman. Yang kami hormati Bapak Ketua RT 08 ya, 008 RW 27 Perumahan Pesona Anggrek Harapan beserta jajarannya, Bapak Ibu, para sesepuh dan juga warga khususnya di lingkungan RT 008 RW 27. Kalau kelurahannya Harapan Jaya ya, Kelurahan Harapan Jaya, yang tentu malam-malam yang kita hari ini sudah ditinggalkan oleh bulan Ramadan kurang lebih 17 atau 18 hari. Mudah-mudahan Ramadan tentu akan terus menghidupi kehidupan kita selama 11 bulan berikutnya. Mohon maaf Bapak Ibu, saya berdiri sementara Bapak Ibu duduk karena dari siang tadi memang saya banyak duduk, maka saya sekarang berdiri. Ini juga biar yang di ujung kelihatan, kalau ngantuk-ngantuk kelihatan gitu ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, selepas kita menjalankan siam Ramadan, sering ya sekali lagi secara ritual ya, secara ritual. Memang bangsa kita ini, terutama para leluhur kita ini memang sering membuat cara-acara yang tujuannya itu sebetulnya untuk menghidupkan, mendukung kegiatan-kegiatan yang dilakukan sebelumnya, yaitu bulan Ramadan. Salah satunya yaitu dengan kalimat ini, halal bi halal. Halalun bahasa Arab memang artinya boleh atau baik. Bi dengan halal juga artinya boleh atau baik. Kalau Bapak Ibu yang pernah pergi ke Arab Saudi itu, ini kalimat ini ketemu ketika kita pergi ke pasar. Halalun halal gitu maksudnya. Ketika kita ingin jual beli, di situ ada halal halal gitu, halalun halal gitu. Artinya bahwa barang itu boleh diperjualbelikan dan barang itu pun adalah baik begitu. Dari mana tradisi ini? Ini sebetulnya berawal dari tahun 1945. Penggagasnya itu sebetulnya adalah Presiden kita Bung Karno. Karena selepas kemerdekaan yang sebelumnya itu tentu ada perjuangan dan lain sebagainya, bagaimana bisa mengusir penjajah, sehingga begitu luar biasa para pahlawan kita ya, para tokoh-tokoh nasional kita ini, tapi begitu merdeka banyak orang yang merasa tersingkirkan, sehingga terjadi gejolak pada saat itu
centang perenang yang pada akhirnya Bung Karno pun merasa ada sesuatu yang harus untuk mengikat. Dan memang secara kebetulan itu ya, tanggal kemerdekaan kita ini tanggal 17 Ramadan. Tidak lama kemudian kan Idul Fitri. Seolah-olah halal bihalal ini rangkaiannya dengan Idul Fitri, padahal bukan. Sebetulnya awalnya itu adalah karena untuk mengikat orang-orang, para pejuang yang merasa tidak katakan mendapatkan tempat di negara kita ini misalnya, maka dikumpulkan. Maka manggil Kiai Haji namanya Wahab Hasbullah untuk memberikan nasihat, arahan, disebut awalnya silaturahim Idul Fitri. Oh, ini udah biasa silaturahim. Maka usulan dari Pak Kiai Haji Wahab Hasbullah itu dengan kata-kata halalun bil halal itu sebetulnya. Maka halal dengan halal. Bagaimana upaya saat itu untuk menjadikan hati yang tadinya kotor, mungkin pikiran curiga tidak baik, yang pada akhirnya diikat menjadi dalam acara halal bihalal yang pada saat itu untuk merengkuh persatuan dan kesatuan di bangsa dan negara kita. Itu awalnya. Maka secara kelembagaan tahun 1948 kurang lebih ini mulai diajarkan sampai hari ini. Itu lagi-lagi tradisi. Ya, lagi-lagi namanya tradisi, memang upaya untuk bagaimana mengikat kembali agar hatinya menjadi bersih dan jernih. Tapi sebetulnya yang lebih jauh lagi itu yang digagas oleh Wali Songo. Ada 9 wali, salah satunya wali yang ke-7 namanya Sunan Kalijogo. Itu juga membuat acara selepas Ramadan. Ini memang digagas betul. Tapi acaranya pada saat itu namanya Lebaran. Mungkin Bapak Ibu yang dari kampung, kalau saya orang kampung Pak. Nah, ini saya tidak tahu nih, ini orang kota apa orang kampung. Saya orang kampung ya, wong deso. Nah, aku ini wong deso. Jadi orang kampung, di sana ada namanya Lebaran. Gitu. Lebaran itu sebetulnya ini dalam bahasa Jawa sebetulnya, karena memang Sunan Kalijogo itu kan orang Jawa Timur yang memang menggagas bagaimana berdakwah, tapi dakwahnya namanya dakwah kultural, dakwah melalui kebudayaan. Makanya zaman dulu itu dakwah itu bukan di masjid Pak, dai-nya itu turun. Misalnya nasihati orang yang sedang nyangkul di sawah, itu Sunan Kalijogo turun tuh ke sawah. Bapak, kalau mau nyangkul, nek badai nyangkul, maksudnya kalau mau mencangkul itu di sawah itu, kalau mau memegang, makanya gagangnya itu disebut doran. Kalau Bapak orang sana ya, doran itu yang untuk megangin cangkulnya itu loh Bu, Pak, itu namanya doran. Makanya kata Sunan Kalijogo, nek panjenengan atau kalian kalau mau memulai pekerjaan harus dedongo karo pangeran. Maksudnya berdoalah kepada Allah. Maka bismillahirrahmanirrahim, maka ini menjadikan berkah hidupmu. Begitu. Itu dedongo karo pangeran. Termasuk Lebaran juga begitu Bu. Lebaran Bapak Ibu itu juga gagasan dari Wali Songo pada abad ke-15. Kira-kira tahun 1580 pada saat itu. Itu sudah digagas. Makanya itu ada makanan khusus atau khas. Jadi dulu saya di kampung itu, kalau sudah mau Lebaran malam takbiran, kok ibu kita nggak bikin apa itu Pak? Ketupat. Ya, aslinya bukan ketupat sebetulnya. Ketupat itu kalau sudah masuk Bekasi, masuk Jakarta namanya ketupat. Kalau masuk Sumatera Barat namanya ketupe. Tapi aslinya itu sebenarnya kupat. Aslinya ya. Aslinya itu bukan ketupat tapi kupat. Kupat itu adalah simbol takwa. Makanya tadi ayatnya dibaca oleh qori kita itu, wasari'u ila magfiratim mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Karena nanti hasilnya bulan Ramadan itu
adalah menjadi orang bertakwa. Ketika kita menjadi orang bertakwa akan sampai kepada puncak kemuliaan, yaitu hidupnya pasti akan sukses, mulia dan bahagia. Itu namanya takwa dalam bahasa agama. Kalau orang bertakwa berarti akan sampai puncak kemuliaan manusia di dunia, namanya hidupnya berkah. Kalau sampai puncak kemuliaan manusia di akhirat, namanya maghfirah. Ketika manusia itu diberikan maghfirah, maka dia hidupnya akan masuk surga nanti di akhirat kelak. Itulah apa? Simbol. Makanya kupat itu simbol takwa, Bu. Kalau Bapak Ibu perhatikan itu, kupat itu sebetulnya secara bahasa artinya ngaku lepat. Ngaku lepat itu mengaku bersalah, Pak. Makanya mengapa secara tradisi ketika kita selesai melaksanakan siam Ramadan, bertemu dengan saudara kita itu bukan seperti doa Pak Ketua RT kita. Secara syar'i sebetulnya ketika Bapak Ibu selesai sholat id, bertemu dengan saudara-saudara kita, misalnya Rasulullah, bertemu dengan para sahabatnya, secara syar'i itu sebetulnya bukan mohon maaf ya. Kadang-kadang ada yang kayak di pom bensin itu Pak, 00 ya, begitu. Itu ya, dari 0 dan ini. Nah, tapi yang diucapkan oleh Rasulullah dan para sahabat adalah taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga amal ibadahku dan ibadahmu diterima oleh Allah. Jawabannya, taqabbal ya karim. Semoga yang maha mulia, maksudnya Allah itu menerima amal ibadahku dan ibadahmu juga. Itu secara syar'i. Tapi kalau kita sekarang di Jakarta, apalagi di daerah, itu nggak ada yang ngucapin itu. Yang ada apa, Pak? Mohon maaf ya, itu mohon maaf. Pertanyaannya, sebetulnya mohon maaf itu kapan Pak yang terbaik? Ya, mohon maaf kapan yang terbaik? Ya kalau punya salah. Kalau punya salah baru mohon maaf. Tapi ini mohon maaf itu nunggu setahun sekali. Begitu selesai Ramadan baru mohon maaf. Itu karena apa? Itulah memang Wali Songo yang membuat gagasan namanya lebaran tadi dengan simbol namanya kupat. Kupat itu bisa berarti ngaku lepat atau bisa berarti kata beliau itu adalah laku sing papat atau perilaku kelakuan yang pat. Apa ciri kalau Ramadannya itu berhasil? Wali Songo membuat rumusan. Rumusan yang pertama itu adalah lebaran. Lebar itu apa, Pak? Lebar itu apa? Kalau orang Medan susah ngomong kata lebar, lebar. Lebar itu begini lebar ya. Tapi kalau lebar dalam bahasa agama, dalam bahasa Jawa itu artinya selesai. Lebar itu tuntas. Lebar itu adalah mampu menunaikan tugas dengan baik. Kalau dalam bahasa Al-Qur'an itu walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wala'allakum tashkurun. Itu artinya lebaran. Apa itu lebaran? Orang yang mampu menyelesaikan tugas, menyempurnakan dia di dalam melaksanakan siam Ramadan, yaitu 30 atau 29 hari, baru itu namanya orang yang lebaran, selesai. Itu diwujudkan dengan apa? Bergembira, berbahagia. Ya, karena lebaran tampil baik, ya. Disuruh untuk apa? Sholat id dan lain sebagainya. Itu karena apa? Sukses di dalam menjalankan tugas. Kalau orang sudah sukses di dalam menjalankan tugas, yang kedua apa intinya? Luber. Bapak Ibu tahu luber? Luber apa Bu? Luber itu artinya melimpah. Jadi orang yang dapat melaksanakan tugas dengan baik, dia akan mendapat limpahan keberkahan. Kalau bahasanya di perusahaan atau di tempat kita kerja, bonus. Jadi kalau Bapak dan Ibu bisa melaksanakan tugas apalagi melebihi target, maka akan diberikan kelebihan. Kalau bahasa Jawanya itu luber. Makanya jangan heran kalau di lebaran itu orang begitu baik. Walaupun pelitnya setengah mati, begitu lebaran baik luar biasa, Bu. Makanya bank itu dibikin repot pada nuker duit. Tujuannya untuk apa? Luber. Karena apa? Dia menjadi muncul apa? Jiwa sosialnya.
Kalau di kampung itu kan ada di pojokan duduk namanya simbah kalau di kampung ya. Simbah itu apa Bu artinya? Nenek. Hah? Nenek kalau bahasa sini ya. Tapi simbah itu kata di kampung itu singgo nambah. Kalau ibu itu simbok namanya. Simbah itu mesti baik. Karena apa? Kerjaannya nambah terus sama cucunya. Nggak pernah dia akan asal apa cucunya minta dikasih. Tapi kalau ibunya, tar ya dulu ya, begitu. Makanya simbok itu artinya singgo nombok. Makanya jadi ibu mesti pelit. Iya, harus apa namanya? Kenceng megang duitnya itu. Harus kuat, nggak boleh asal main memberikan. Karena apa? Ketika bapaknya kehabisan duit, itu mesti ibunya yang akan nombok. Mah, mungkin ada belanjaan yang lebih katanya. Nah, itu nombok kan berarti itu namanya simbok. Makanya kalau simbok, ibu itu mesti pelit. Gitu ya. Artinya apa? Bukan pelit, tapi efisien. Tapi kalau simbah tidak, singgo nambah, makanya baik. Simbah itu mesti baik. Itu dalam bahasa di kampung tuh begitu. Makanya apa? Luber. Itu yang tadinya pelitnya setengah mati, tumben kamu baik. Iya. Pokoknya sekarang saya baik lah sama kamu. Persoalan besok pelit lagi masa bodoh. Tapi begitu lebaran, dia memiliki jiwa sosial yang luar biasa. Itu betapa memang membuat sebuah ilustrasi bahwa orang-orang yang berhasil dalam menjalankan saum Ramadan tapi pelit medit ini gagal di dalam kehidupannya. Karena apa? Harusnya adalah memiliki jiwa sosial, namanya luber tadi, kirim parcel dan lain sebagainya. Yang ketiga, ciri yang ketiga itu adalah leburan. Lebur itu artinya melebur Bapak Ibu. Jadi orang-orang makanya kenapa? Sebelumnya sebetulnya Pak, ketemu kalau di tempat saya tinggal itu gang, bukan kalau jalan ini kan lebar ya. Kalau di tempat saya gang. Begitu ketemu sama, ya kunyuk dah, kunyuk. Udah nggak balantung, balik mesti tuh. Begitu, sini, saya minta maaf. Tiada maaf bagimu. Itu kalau di luar itu Pak. Tapi begitu selesai Ramadan, begitu masuk 1 Syawal, begitu ketemu peluk-pelukan itu Bu. Mohon maaf, bahkan sampai nangis-nangis. Persoalan besok mau plengosan lagi masa bodoh. Tapi hari itu memiliki kekuatan yang begitu luar biasa. Karena apa? Jiwa melebur itu menjadi hatinya melebur menjadi satu. Makanya mohon maaf. Makanya jangan heran kalau begitu kita ketemu dengan kawan kita yang diucapkan pertama itu apa Bu? Mohon maaf lahir batin. Biasanya diawali doa dulu. Padahal itu awalnya sebetulnya kalimatnya nih yang benar awalnya ja'alallahu wa iyyakum minal aidin wal faizin, itu lengkapnya. Maksudnya semoga Allah menjadikan kita orang-orang yang menang. Menang karena sudah melawan hawa nafsu, melawan setan, maka kita menjadi pemenangnya. Maka kita berdoa kepada Allah, ja'alallahu wa iyyakum minal aidin wal faidin. Semoga Allah memberikan kemenangan ya kita di dalam melaksanakan siam Ramadan itu. Tapi dipotong dengan kalimat apa Pak? Minal aidin wal faizin. Udah gitu terjemahnya salah lagi. Mohon maaf lahir batin, itu jauh. Itu bukan begitu. Bukan terjemahnya, bukan itu. Minal aidin wal faizin itu apa namanya? Dari, min itu artinya dari, aid kembali, aizin. Jadi kembali dari kemenangan, itu maksudnya. Tapi diterjemahkan mohon maaf lahir batin. Karena apa? Inilah gagasan Wali Songo. Jadi ketika kita sudah dididik di bulan Ramadan, tidak memiliki kebersihan jiwa, sehingga hatinya bersih, yang pada akhirnya mengaku lepat tadi, merasa bersalah, kita saling memohon maaf kepada teman-teman kita, maka ujungnya nanti yang keempat, laburan. Bapak Ibu tahu labur? Labur itu putih bersih, yang kalau di kampung itu dulu cat ini tembok nggak ada warna-warni, cuma ada satu. Itu yang dari gamping itu dibakar, setelah itu buat ngecat. Tapi kalau bapak bajunya hitam, nyender di cat itu putihnya nempel di bajunya itu namanya laburan. Maknanya adalah
Orang yang melaksanakan saum Ramadan secara sukses dan berhasil, maka dia memiliki jiwa yang bersih, hati yang tulus, hati yang suci. Persis seperti, mohon maaf, bapak ketika membelah ketupat. Ya, begitu ketupat dibelah, maka putih bersih. Itulah hasil daripada siam Ramadan. Dan itu merupakan lambang takwa. Takwa itu apa sih? Takwa itu sebetulnya dalam bahasa agama kita itu dua esensinya. Amanu wa amilus solihah, itu takwa. Orang yang bertakwa itu artinya orang yang beriman dan beramal soleh. Dalamnya iman, luarnya amal soleh. Makanya ketupat itu Bapak dan Ibu, atau kupat itu juga esensi daripada takwa. Persis. Makanya ketupat itu nggak bisa Pak dirubah-rubah. Orang bertakwa juga nggak bisa dirubah. Dalamnya mesti iman, luarnya amal soleh. Mohon maaf, kalau ada orang nih mengaku beriman tapi nggak beramal soleh, namanya apa Pak, Bu? Mengaku beriman nih tapi nggak beramal soleh, namanya apa? Mengaku beriman tidak beramal soleh, itu namanya fasik dalam bahasa agama. Fasik itu rusak, ya, atau dolim, gelap. Sebaliknya, kelihatannya beramal soleh tapi nggak didorong dengan imannya, namanya apa Pak? Munafik. Ya. Kelihatannya beramal soleh tapi nggak didorong dengan imannya, itu namanya munafik. Lagi-lagi, imannya tidak, amal solehnya juga tidak, namanya apa? Kafir. Nah, orang bertakwa itu mesti dalamnya iman, luarnya amal soleh. Persis seperti kupat atau ketupat itu. Ada dua esensi kupat itu. Apa itu? Dalamnya mesti dari beras, luarnya mesti dari daun kelapa yang masih muda. Itu namanya janur. Janur itu singkatan. Sejati neng nur. Artinya apa? Bahwa orang yang menjalankan siam Ramadan, hidupnya itu akan memiliki cahaya. Seperti ketupat yang dibelah itu. Bu, Bapak, kalau ini Bapak Ibu rubah unsurnya, maka akan berubah. Seperti orang bertakwa tadi. Mohon maaf, isinya masih beras, tapi bungkusnya daun pisang. Namanya apa, Bu? Lontong. Udah berubah. Lontong itu artinya fasik. Dalamnya benar tuh, ngaku beriman, tapi luarnya nggak beramal soleh, nggak berbuat baik, nggak peduli sama orang, nggak peduli sama lingkungan. Atau sebaliknya, Bu, bungkusnya itu masih janur dari kelapa muda, daun kelapa muda, tapi isinya saya ganti ketan. Namanya apa, Bu? Lepet. Udah beda lagi. Atau bahasa lainnya namanya munafik. Apalagi, Bu, luar dalamnya itu diganti. Luarnya itu dari dadar telur, dalamnya ketan. Namanya apa, Bu? Wong Jawa mesti ngerti. Semar mendem. Hari ini Bapak Ibu banyak menjadi semar mendem. Artinya memiliki jurus dewa mabok. Padahal, Bu, semar itu dewa sebetulnya, setengah dewa. Artinya baik, tulus, penasehat. Tapi kalau sudah mabok, mesti akan kacau hidupnya. Hari ini juga begitu. Ngaku Islam, tapi hidupnya mendem. Mendem itu artinya mabok. Ya, mendem itu artinya mabok. Maka orang bertakwa itu ya seperti kupat itu, nggak boleh dirubah. Kalau dirubah, maka dia akan berubah esensinya. Unsurnya dirubah, esensinya akan berubah. Mari Bapak dan Ibu, itulah esensi daripada takwa yang kita perjuangkan dalam kehidupan selama 30 hari yang lalu. Maka kita senantiasa akan menjadi orang-orang yang bertakwa. Ya, oleh sebab itu, ketika kita menjadi orang-orang yang bertakwa, Bapak dan Ibu, maka Allah berjanji dalam surah Ali Imran tadi, ya, hidupnya pasti akan mulia, akan sukses baik di dunia maupun di akhirat. Nah, oleh sebab itu,
hasil dari didikan Ramadan itu seperti apa yang saya sampaikan tadi, seperti nasihat daripada leluhur kita, seperti itu. Tapi memang Bapak dan Ibu, hari ini banyak orang sebetulnya yang terjebak kepada ritual, ya. Tetapi bukan secara esensi. Yang memang secara esensi itu tadi, bahwa hari ini kita berada ketika awalnya di tanggal 1 Syawal, itu namanya Idul Fitri. Id itu artinya kembali, Fitri itu berasal dari kata fatoro yafturu fatron. Itu artinya berbuka. Apa maknanya? Sebetulnya hari ini kita sudah dibolehkan, yang dulu pada siang hari kita tidak boleh makan, hari ini sudah dibolehkan makan. Maka itu namanya kembali berbuka. Kalau kita hari ini siangnya sudah makan, maka akan memiliki kekuatan yang luar biasa. Termasuk bulan ini pun namanya bulan Syawal. Syawal berasal dari kata syala yasulu syawalan. Syala itu artinya apa? Meningkat. Maka dari itu, orang-orang yang sekali lagi menjalankan siam Ramadan dengan baik dan benar, pasti dia akan meningkat. Ya, Lebaran selesai menjalankan tugas dengan baik. Bukan lebaran barji barbeh itu, Pak. Hari ini yang terjadi justru lebaran itu barji barbeh. Artinya apa? Amalannya bubar. Kemarin ketika bulan Ramadan itu begitu luar biasa, hari ini sudah tidak lagi. Ya, atau lebar, duitnya juga lebar, Pak. Ya, duitnya habis. Ya, karena pulang kampung dan lain sebagainya. Tapi esensi lebaran bukan itu. Karena memang dalam sebuah pepatah Arab itu dikatakan, laisal id liman labisal jadid. Yang namanya id itu, hari raya itu bukan menggunakan pakai baju baru saja, tetapi walakinnal id liman takwahu yazid. Tapi yang dimaksud dengan id itu adalah apakah takwanya kita ini meningkat atau tidak, seperti kupat tadi. Maka dari itu, bagaimana kita membangun? Ini ada kalimat di sini, ayo kita guyub. Guyub itu apa sih, Pak? Kompak, menyatu. Orang kalau sudah menjalankan siam Ramadan persis seperti ketupat itu, Pak. Guyub yang tadinya ketika belum direbus, belum matang, itu menyatu, itu akan sulit disatukan. Waktu masih beras, Pak, itu susah sekali. Tapi begitu menjadi satu kesatuan, diikat melalui bingkai kebersihan namanya janur, sejati neng nur tadi, kebersihan jiwa, menjadi menyatu. Mohon maaf, itu kucing ditimpuk pakai kupat itu, Pak, bisa kelenger. Kenapa? Sebuah kesatuan yang luar biasa. Juga diilustrasikan seperti tangan kita. Seperti tangan kita. Guyub itu seperti tangan kita. Kalau tangan Bapak dan Ibu berbeda, itu memang yang normal beda. Panjang pendeknya beda, besarnya beda, tingginya beda, semuanya beda. Suatu ketika ada seorang ahli sufi yang merenungi tangannya. Kenapa kok Allah membuat tangan berbeda? Membuat tangan sama begitu. Tidak lama kemudian ahli sufi itu lapar. Begitu lapar ngambil makanan, begitu mau memasukkan makanan ke mulut, dia baru istighfar, astagfirullahaladzim. Ternyata yang berbeda tadi, ketika menjadi satu kesatuan begitu luar biasa. Gak ada yang tinggi, gak ada yang rendah. Awalnya memang berbeda, Pak. Tapi yang tadinya menginginkan sama, itu akan repot. Justru, kalau coba tadi tingginya sama, Bapak Ibu akan repot, gak bisa makan, susah. Itulah rahasianya. Tangan kita yang berbeda ini menjadi satu kesatuan. Begitu guyub, luar biasa. Itulah tangan. Pertanyaan saya, Pak, mana yang paling penting dari tangan kita ini yang 5, Pak?
Mana yang paling penting? Semuanya penting. Oke, semuanya penting. Tapi yang paling penting mana? Telunjuk. Makanya filosofi kita orang Jawa itu, ya terutama mohon maaf orang Jawa, karena kita di Jakarta pun sebenarnya orang Jawa ya. Orang Jawa itu filosofinya adalah yang paling berpengaruh ini 3. Bukan metal ya Pak? Ini bukan metal, tapi 3. Yang paling berpengaruh. Kalau Bapak sulit untuk menentukan siapa yang kalah, siapa yang menang, 3 ini. Tapi pertanyaan Pertanyaan saya, tadi kata masnya itu yang paling menangan telunjuk. Saya tanya, telunjuk pernah kalah nggak? Nah. Sama siapa? Kelingking. Kelingking. Ya kan? Kalau begitu kelingking dong yang menangan Pak. Kelingking pernah kalah? Sama siapa? Telunjuk. Kalau gitu telunjuk yang hebat. Telunjuk kalahnya sama siapa? Sama jempol. Kalau gitu siapa yang menangan? Ternyata pernah menang juga dia siap kalah. Hidup kita itu begitu. Tidak layak Bapak dan Ibu manusia itu memiliki kehebatan terus merendahkan orang. Baru memiliki harta sedikit kok merendahkan orang. Karena apa? Serendah apapun manusia mesti memiliki ketinggian. Setinggi apapun manusia mesti memiliki kelemahan. Itulah tangan kita. Makanya prinsip guyub itu adalah seperti ini. Harus menjadi satu. Coba Pak, kalau hidup kita ini sama semua, nggak enak Pak. Jadi orang pinter semua itu repot Pak. Kayak di gedung DPR itu orang pinter semua Pak. Tapi waktu di gedung DPR nggak ada profesor, doktor, nggak ada ini. Itu mudah. Bikin undang-undang mudah. Sekarang kalau orang pinter semua itu bikin undang-undangnya susah. Nggak jadi undang-undang tapi jadi pabrik agar-agar. Agar ini, agar itu, agar ini, agar itu nggak jadi-jadi. Duit udah uang keluar banyak. Apa maksudnya? Kalau sama menjadi nggak bagus. Coba orang kaya semua, kayak apa tuh? Repot kita Pak. Bapak naik mobil orang kaya semua, nggak ada tukang tambal ban Pak. Kita repot juga. Makanya perlu seperti ini. Makanya mohon maaf. Ini melambangkan apa Pak? Konglomerat yang banyak duit, top mesti pakai ini. Kalau ini pengusaha, pemimpin. Makanya kalau pemimpin itu ketua RT ya kerjanya pakai telunjuk. No, selesai. Gitu ya. Presiden kerjanya pakai telunjuk. Kalau yang ini apa Pak? Katanya penasehat, ulama dan yang tengah. Kalau yang ini melambangkan ibu. Ya kan? Kalau ibu punya cincin apa mesti di jari yang ini. Kalau ini melambangkan remaja yang gesit itu. Ya. Maaf kalau telinga Bapak gatel, jempol nggak maksimal. Telunjuk nggak maksimal. Ini apalagi susah. Nah, kalau begitu ini, wah udah. Merem-merem itu udah. Karena apa ini? Makanya terampil. Mohon maaf. Usia coba kayak Pak Kumpul ini, apalagi yang sudah 80 70 ke atas, ngangkat meja, itu meja belum diangkat, batuk udah 7 kali Pak. Coba kalau anak muda, itu ngangkat bisa sambil bersiul. Kenapa? Begitu terampilnya. Tapi semua ini adalah harus menjadi satu kesatuan. Warga kita juga begitu. Warganya Pak RT hari ini memiliki mungkin ada yang top, yang banyak duit ada juga. Ada di kantornya yang jadi pemimpin. Mungkin di antara bapak dan ibu ada yang jadi ulama, ada yang jadi ustadz dan lain sebagainya. Ibu-ibu juga. Tapi ketika ini menjadi satu kesatuan Pak, mohon maaf. Sehebat apapun jempol Pak, nanti kita cek tuh. Karena ada piring di situ. Saya nggak tahu apa cuma disusun atau gimana piring. Bayangkan Pak, kalau bapak ibu makan pakai jempol saja bisa nggak Pak? Setengah mati bapak ibu nggak bisa. Telunjuk ini hebat, makan pakai telunjuk. Ya dilamoti tok namanya. Tapi coba kalau ini menjadi satu kesatuan Pak, mohon maaf. Kalau ini tangan kita menjadi satu kesatuan, satu piring yang banyak itu Pak, hanya hitungan detik dan menit habis. Karena apa? Guyubnya itu loh, menjadi satu kesatuan. Ramadan, mohon maaf Bapak dan Ibu, melahirkan kesatuan seperti kupat tadi. Kalau ada orang yang mohon maaf sudah dididik dengan Ramadan, tidak peduli sama orang, ya, sholatnya rajin tapi nggak peduli, sholatnya rajin tapi pelit, begitu ya.
itu mesti gagal dalam kehidupannya. Nah, oleh sebab itu, maka Ramadan akan melahirkan sosok yang hebat. La'allakum tattaqun, orang yang bertakwa. Kalau Bapak Ibu lihat dalam Al-Quran, cek dalam Al-Quran itu, takwa itu letaknya di paling atas. Makanya kalau kita lihat di dalam lagi surah misalnya Al-Hujurat ya, ayat 13, itu inna akramakum indallahi atqakum. Sungguh orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang-orang yang bertakwa. Levelnya paling atas. Makanya itu memiliki 6 level untuk menjadi orang bertakwa loh Pak. Begitu manusia lahir gebrol di dunia ini, namanya al-insan. Begitu dia syahadah, naik lagi tingkat berikutnya, namanya muslim. Orangnya muslim, sifatnya Islam. Komitmen dengan keislamannya naik lagi menjadi mukmin. Tuh, level ketiga. Orangnya mukmin, sifatnya iman. Komitmen dengan keimanannya naik ke level yang berikutnya, keempat, namanya mukhlis. Mukhlisin, orang yang ikhlas. Komitmen dengan keikhlasannya naik lagi ke level yang kelima, namanya muhsin. Orangnya ihsan, orangnya baik. Ya, orang yang baik itu Pak dirindukan betul. Aduh, kemana aja ya kamu, udah lama kok nggak kelihatan. Saya rindu. Tapi kalau ada juga namanya muslim yang muhsin, ya. Muslim tapi menyenangkan, tapi nanti ada muslim yang musingin Pak. Muslim tapi musingin. Begitu lihat, ya biang kerok datang dah. Itu kalau sudah muslim musingin. Bukan ini maksudnya. Kalau ini muslim yang muhsin. Muhsin. Jadi banyak orang Pak, begitu kelihatan, ya dia dah. Kalau udah dia, itu apa maksudnya Pak? Persoalan yang mudah menjadi ribet. Pakai kol-kolah. Menjadi ribet. Orang yang beriman, hasil didikan Ramadan itu adalah kehadirannya menjadi solusi. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu, yang pertama, Ramadan akan melahirkan tadi gambarannya seperti kupat, itu orang yang bertakwa. Yang kedua, Ramadan akan melahirkan kekuatan di dalam hidup kita bermasyarakat. Gambarannya seperti tangan kita menjadi satu kesatuan. Makanya tangan, tadi saya tanya, semua tangan kita ini penting dari 5 jari itu. Makanya tadi belum dijawab, dari 5 ini mana yang paling penting? Ternyata Bapak dan Ibu, yang paling penting adalah kebersamaan. Menyatu itulah yang menjadi paling penting. Karena tidak ada yang lebih penting kecuali persatuan, guyub tadi. Ketika itu guyub, acara begini mudah dilakukan. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu, Ramadan melahirkan dalam jiwa-jiwa kita masing-masing, seperti yang tadi ayat dibacakan, ujungnya itu yang paling menarik Bapak dan Ibu apa? Wasari'u ila magfiratim mir rabbikum. Maka bersegeralah kalian untuk menuju ampunan Allah. Perlu diketahui, ketika manusia itu diampuni oleh Allah, makanya orang yang paling dicintai oleh Allah adalah orang yang diberikan ampunan. Maksudnya apa? Dosanya dirontokkan. Karena orang kalau sudah dosanya dirontokkan, itulah segala pintu kebaikan. Banyak orang yang hidupnya hari ini berat, galau, hidupnya stres, itu bukan karena nggak punya apa-apa. Tapi karena apa? Kebanyakan dosa tapi nggak pernah dirontokkan itu. Ketika dosanya dirontokkan oleh Allah, maka Allah sudah menyiapkan wajannatin, akan menyediakan surga yang luasnya surga itu seluas langit dan bumi. Dan itu hanya diperuntukkan bagi orang-orang yang bertakwa. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu, Ramadan kita ini melahirkan orang yang bertakwa. Ketika itu orang bertakwa, maka akan sampai kepada puncak kesuksesan, kemuliaan dan kebahagiaan manusia di dunia, namanya hidupnya berkah. Kalau juga menjadi orang bertakwa, itu akan menjadi orang yang sampai kepada puncak kesuksesan, kemuliaan dan kebahagiaan di akhirat, namanya magfirah. Maka Allah akan menyediakan surga buat kita semua. Demikian saya kira yang bisa kami sampaikan.
Kurang dan lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan yang sekelumit ini bisa menjadi renungan buat kita semua. Untuk mengakhiri ini, mari sejenak kita menengadahkan kedua tangan kita, memohon kepada Allah agar Ramadan yang baru lalu kita laksanakan membawa kita kepada kemuliaan menjadi orang bertakwa. Dan insya Allah kita mohon kepada Allah agar dipertemukan kembali dengan Ramadan tahun depan. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuafina wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wajhikal karim wa min sultanik. Ya Allah, anta rabbuna la ilaha illa anta, ya Allah ya Rahman. Narju rahmataka ya Allah ya Rahim. Irhamna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah ya Ghaffar, ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana fansurna 'alal qaumil kafirin. Ya Allah ya Syakur, a'inna ala syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah ya Rabb yang maha menerima syukur. Kami warga RT 08 RW 27 Perumahan Pesona Harapan, dan mudah-mudahan Engkau memberikan keberkahan kepada kami semua, dan Engkau memberikan magfirahnya ya Allah, sehingga kami menjadi orang-orang yang sukses, mulia dan bahagia. Dan hasil Ramadan ini menjadikan kami orang-orang yang bertakwa ya Allah. Semoga Ramadan kami, siam kami ya Allah, qiyamul lail kami ya Allah, sedekah kami, infak kami, iktikaf kami ya Allah, Engkau terima menjadi amaliyah Ramadan, yang pada akhirnya kami menjadi orang-orang yang bertakwa ya Allah, dan mampu kami implementasikan pada 11 bulan berikutnya ya Allah. Ya Allah ya Rabb, pertemukanlah kami dengan Ramadan tahun depan ya Allah. Ya Allah ya Rabb, jadikanlah pertemuan ini pertemuan yang penuh kasih sayang ya Allah. Jadikanlah perpisahan setelah ini perpisahan yang terjaga dari perbuatan dosa dan kesalahan. Rabbana dolamna anfusana wa illam tagfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian Bapak dan Ibu, kurang dan